Apa aja sih yang mau dibahas di sini? Nah, kita tuh bakal bahas nama negara, keadaan alam, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, dan interaksinya dengan Indonesia. Nah, berdasarkan bentang alamnya, India dapat dibagi atas 3 daerah, yaitu 1. Daerah pegunungan Himalaya. Daerah pegunungan Himalaya terdiri dari deretan pegunungan dengan dataran tinggi dan lembah besar, di antaranya dataran tinggi Kashmir dan lembah Kulu. Pegunungan utama di daerah ini ialah pegunungan Himalaya dan pegunungan Karakoram. Nah, yang kedua, dataran rendah Gangga. Dataran rendah Gangga terbentuk oleh Sungai Indus, Sungai Gangga, dan Sungai Brahmaputra. Daerah ini merupakan daerah aluvial berpenduduk padat. Dapat dikatakan permukaan daerah ini sangat datar. Perbedaan tinggi antara Sungai Yamuna dekat Delhi dan Teluk Benggala yang jaraknya hampir 1.610 km hanya sekitar 213 meter. Lembah Sungai Gangga merupakan daerah pertanian terpenting di India. Dasar lembah ini merupakan akumulasi pasir dan tanah liat. Yang ketiga, Semenanjung bagian selatan. Bagian ini umumnya terdiri dari perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 456 meter sampai 1.220 meter. Di antaranya pegunungan Arafali, Vindhya, Satpura, Meikala, dan Anjanta. Di bagian timur dan barat Semenanjung ini terdapat pegunungan Ghats Barat dan Ghats Timur. Di bagian selatan terdapat Bukit Nilgiri. Mau tahu sumber daya alamnya India enggak? Jadi sumber daya alamnya India itu ada batu bara, biji besi, biji mangan, mika, bauksit, minyak bumi, biji titanium, kromit, gas alam, magnesit, batu kapur, tanah garapan, dolomit, barites, kaolin, gipsum, apatit, fosfat, steatit, fluorit, dan lain-lainnya. Nah, sekarang gimana ya keadaan penduduk di India? Suku asli bangsa India adalah bangsa Dravida yang ada jauh sebelum kedatangan bangsa Arya. Nah, India adalah pusat agama-agama tua, yaitu Hindu, Buddha, Jain, dan Sikh. Jumlah penduduk India yang telah mencapai hampir 1,2 miliar merupakan negara dengan penduduk terbesar kedua di dunia setelah Cina. Nah, di keadaan ekonominya nih, survei juga memprediksi perekonomian India berkembang dengan kecepatan tahun 9,2% per tahun. Sehingga perekonomian terbesar ketiga di Asia itu menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat setelah mengalami kontraksi 7,3% pada tahun sebelumnya. Performa terburuk dalam 40 tahun terakhir. Coba ditebak, ini apa hayo? Ini aku jelasin dulu ya. Kalau udah aku jelasin pasti tahu ini apa. Pengaruh budaya India dalam bidang bahasa dan aksara terlihat dari penggunaan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta oleh Kerajaan Hindu Buddha Indonesia. Pada pertengahan abad ke-8 Masehi, huruf Pallava berakulturasi dengan kebudayaan Jawa dan menghasilkan huruf Jawa kuno atau huruf Kawi. Di kesusastraan, bangsa India memberi pengaruh penting terhadap bidang kesusastraan Indonesia. Bangsa India mengenalkan epos Mahabharata dan Ramayana kepada pujangga-pujangga Indonesia. Pada perkembangannya, pujangga-pujangga Jawa menambahkan nilai-nilai kebudayaan Jawa terhadap cerita Mahabharata dan Ramayana. Sekarang, pengaruh budaya India dalam bidang kesenian di Indonesia dapat kita lihat pada seni bangunan, seni ukir, dan seni patung. Bangsa India mengenalkan konsep candi, relief, dan arsya kepada masyarakat Indonesia. Contoh akulturasi kesenian antara India dan Indonesia terlihat dari candi Indonesia yang berbentuk punden berundak. Nah, sekarang pasti udah tahu jawabannya. Interaksi apakah ini? Pertemuan ini menyepakati untuk meningkatkan pertemuan dan tindak lanjut kesepakatan pada bidang politik, pertahanan, keamanan, kerjasama strategis, ekonomi, maritim, budaya, dan people-to-people connection. Secara khusus, kerjasama yang ditekankan adalah di bidang farmasi, keamanan, siber, dan counter-terrorism, serta pengangkatan luar angkasa. Perkembangan kerjasama diantaranya penyelenggara Working Group on Trade and Investment yang akan diselenggarakan Juli 2021 untuk membahas berbagai isu perdagangan, khususnya mengawali PTA RI. Interaksi pendidikan, bener nggak ya? India dengan Indonesia telah melakukan kerjasama pertukaran siswa untuk mengikuti beberapa program pendidikan.
Sampai dengan tahun 2019, tercatat sebanyak 368 prajurit TNI mengikuti pendidikan di India. Dan sebaliknya, 50 prajurit India mengikuti pendidikan di Indonesia. Jadi, ini benar interaksi pendidikan bukan ya? Sekian presentasi saya Diva. Terima kasih.